mencari barang antik. Tidak lupa membeli bahan kue sus. Ayo ibu-ibu air hidup yang cantik, kita menyanyi memuji Tuhan Yesus. Yeay! Siap memuji Tuhan Yesus? Amin. Yes. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian yang sudah sangat lama. Kita bertemu dalam kasih Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Haleluya. Boleh salami kiri kanan depan belakangnya. Boleh kasih tos. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam bertemu kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, boleh saling memandang. Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Oh, saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam sekali lagi. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami bertemu karena anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami boleh bebas memuji, menyembah Engkau, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Semua hanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang menolong ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati kami. Kuasa Roh Kudus-Mu memberi kelepasan,
memberi kesembuhan, membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Bapa. Kami mau memuji mengagungkan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kau sungguh Yesusku yang terindah. Kami mau datang dengan membawa ucapan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Amin. Karya-Mu
Amin. Kita masih semangat ya untuk memuji Tuhan. Haleluya. Coba dites dulu. Lambaikan tangannya boleh? Ya, semuanya sehat-sehat. Semua. Amin. Kadang-kadang kan ada yang apa sih frozen shoulder gitu kan. Katanya sakit. Oh, gini sakit nih. Tapi semuanya sehat ya, semuanya di sini ya. Melompat bisa? Melompat? Walaupun nggak tinggi amat gitu ya. Melompat. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau mengabariku. Amin. Seperti dalam pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya kau yang layak ditinggikan. Ya, haleluya. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Yes. Agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak berbanding kekuatanmu Tuhan. Yes. Kau mengabariku. Amin. Serahkan jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya kau yang layak ditinggikan. Hanya kau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya kau yang layak ditinggikan. Hanya kau yang layak. Hanya kau yang layak ditinggikan. Yes, haleluya. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ajaib kau Tuhan. Agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Yes. Agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan. Agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi ya. Raja mulia. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Kita akan siapkan
hati kita untuk terima firman Tuhan. Silakan boleh duduk. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Benar Engkau Raja atas kami. Engkaulah Tuhan, Raja yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Dengan segenap hati katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Saya persilakan Julia Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi sama-sama katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku Benar Tuhan, kami bersyukur karena kami dalam kehidupan ini kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kami punya Engkau sebagai Tuhan, yang artinya kami punya Engkau yang memiliki hidup kami. Kami juga punya Engkau sebagai Raja, yang artinya Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Waktu kami rasanya kehilangan kendali, tapi kami percaya Tuhan
tetap pegang kendali. Terima kasih Bapak, pagi hari ini ajar kami lebih lagi. Dan kami percaya kami sudah diberikan mata yang bisa melihat, telinga yang bisa dengar, dan hati yang bisa percaya juga melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ibu-ibu cantik semuanya. Dan juga segelintir bapak-bapak. Karena ada suami saya yang ikut. Boleh lihat kanan kirinya, katakan apa ya? Nah, kamu kerutannya berkurang. Bagi-bagi rahasia skincare-nya. Ya. Tapi paling susah tuh nanya rahasia skincare di kalangan Kristen. Bener gak? Kalau nanya nih, kamu teh kenapa sih mukanya meni bagus? Pasti jawabannya apa? Iya, pasti gitu. Ini mah karena saya banyak berdoa. Hidupnya harus sukacita. Jadi nggak akan pernah dikasih tahu rahasianya apa. Ya, pasti gitu kalau di kalangan orang Kristen begitu ya. Ya, shalom ibu-ibu semua. Shalom. Oke, hari ini kita akan bahas satu tema ya tentang ketika Allah terasa diam. Ya, artinya mungkin saat ini saudara merasakan kok kayaknya saya tuh hari-hari ini tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sepertinya karena ada masalah, karena ada segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita merasa Tuhan tuh ada di mana ya? Kok Tuhan kayaknya diem aja? Kok kayaknya hidup ini beda dengan waktu dulu, dengan tahun lalu atau dengan bulan lalu? Yang kayaknya tuh kalau saya berdoa terjadi sesuatu. Kalau saya baca firman, terjadi sesuatu. Tapi kok kenapa hari-hari ini saya kok kayaknya sepertinya Tuhan tuh kayaknya diem aja. Sepertinya kok Tuhan gak hadir dalam hidup saya. Ya, saya rasa ini semua bisa menjadi permasalahan untuk mungkin yang saudara sekarang sedang alami atau nanti hari-hari ke depan kita alami. Ya. Nah, tadi pagi saudara waktu saya berangkat ke sini, saya ada baca satu berita pabrik sepatu pabrik sepatu bata itu katanya bakal tutup, ya bakal tutup permanen. Jadi ya saya melihat wah ini memang goncangan ekonomi nggak main-main ya. Bayangkan sepatu bata tuh dari sejak saya zaman kecil ya sampai sekarang itu, tapi akhirnya dia bakal tutup juga. Nah jadi memang kita lihat ada banyak kegoncangan yang terjadi dan bagaimana kita harus mempersiapkan atau mungkin saudara saat ini juga sedang mengalami goncangan untuk kita menghadapinya. Oke, kita akan belajar dari satu orang tokoh dan khususnya kita akan belajar dari satu perikop yaitu dari Ayub pasal yang ke-23 ya. Mungkin sebagian besar dari kita tahu tentang Ayub ya, tapi kita akan baca dulu dan ini saya mengambil dari versi FAYH Firman Allah yang Hidup. Kita baca sama-sama ya. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ayub menjawab, keluh kesahku saat ini masih terasa sangat pahit dan hukuman yang menimpa aku terasa makin berat, menekan diriku sehingga aku mengerang. Kalau saja aku tahu di mana mendapatkan Allah, kalau saja aku dapat menghampiri tahtanya dan berbicara dengan Dia di situ. Aku akan mengemukakan perkaraku kepadanya dan mengajukan pembelaanku, maka aku akan mendengar jawabannya serta mengerti kehendaknya. Apakah ia akan meremehkan aku karena ia maha kuasa? Tidak, pasti ia akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Di situ orang yang lurus hati dapat menyatakan pembelaannya kepadanya. Dan aku akan dibebaskan oleh hakimku itu untuk selama-lamanya. Baca sama-sama. Namun usahaku untuk menemukan Dia itu sia-sia. Aku mencari Dia kemana-mana, tetapi tidak menemukannya. Aku mencari Dia ke segala penjuru, tetapi tidak menjumpainya. Nah mungkin waktu kita baca ayat-ayat ini, kenapa saya ambil versi FAYH? Karena kitab Ayub ini kitab puisi ya, jadi kadang-kadang bahasanya agak-agak susah dimengerti gitu. Tapi terjemahan FAYH ini lebih enak kita mengertinya. Nah sedikit aja saya mau cerita untuk mengingatkan kita, Ayub itu seperti apa sih kondisinya sampai dia bilang seperti ini, sampai dia bilang, namun usahaku untuk menemukan Dia itu sia-sia. Aku cari Dia kemana-mana tapi tidak menemukan. Aku cari Dia ke segala penjuru tidak menjumpai. Artinya Ayub
Mencari Tuhan. Saya percaya kalau saudara hari ini sampai datang ke persekutuan, mungkin saudara tadi di rumah lagi gak enak badan, mungkin lagi gak enak hati, tapi saudara bilang, aku tetap mau datang ke persekutuan hari ini, aku tetap mau cari Tuhan. Mungkin hari-hari kemarin juga saudara tetap berdoa, tetap baca firman, tapi mungkin saudara mengalami seperti Ayub ini. Rasanya udah coba cari Tuhan, tapi kok Tuhan itu ada di mana? Nah, Ayub juga sudah mengalami keadaan yang gak gampang. Dia itu kehilangan 500 pasang lembu, 500 keledai betina, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta karena perampokan, disambar api dan diserbu orang Kasdi. Jadi Ayub ini orang yang kaya, tapi bukan cuma kaya, tapi kuaya. Kuaya ya. Saya kalau ketemu orang-orang dari Jawa Timur itu, kalau mereka bilang enak tuh bukan enak, enak gitu. Kalau enak tuh baru biasa aja. Tapi kalau enak banget mereka ngomongnya apa? Enak banget. Enaknya enak tenan, enak pol gitu ya. Nah ini Ayub nih kaya banget. Saudara kebayang nggak? Dia tuh punya hartanya banyak banget. Orang zaman dulu hartanya beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu ada berapa banyak kita punya saham, berapa banyak kita punya deposito. Tapi kalau zaman dulu itu berapa banyak ternaknya. Tadi kalau dihitung-hitung kurang lebih ada 2.500 ternak dia. Harta ternak-ternaknya. Tapi itu habis semua. Dan kalau kita baca di Ayub 1 itu habisnya cuma dalam waktu satu hari. Sudah di sini ada yang pernah hilang handphone? Amit-amit jangannya. Tapi pernah lihat orang yang kehilangan handphone? Sedih kan? Handphone aku hilang. Baru handphone satu aja hilang aja orang bisa sedih. Ini kehilangan semua hartanya. Ditambah lagi hilang 7 anak laki-lakinya, hilang 3 anak perempuannya karena meninggal ya, mati juga, dan mengalami penyakit yang sangat parah, mengalami borok nanah, luka seluruh tubuh, nafas bau busuk. Terus teman-temannya datang menghibur Ayub atau bagaimana? Mereka pada bilang apa? Kayaknya lu punya dosa. Dosa apa yang kamu sembunyikan? Ayo kamu ngaku di hadapan Tuhan. Mungkin saudara juga ngalamin yang sama ya. Kita coba datang cerita gitu ya sama teman-teman kita ya. Mungkin di gereja. Kalau di sini kayaknya enggak lah ya, orangnya baik-baik ya. Coba cerita, aduh aku lagi susah, lagi banyak masalah. Bukannya dapat penghiburan malah dikasih nasihat apa? Siapa bukan dosa mau. Nah, itu kan hati kita gimana ya? Kamu kayaknya kurang doa. Makanya kamu banyak ngalamin masalah. Kamu kayaknya kurang baca firman. Makanya banyak ngalamin masalah. Bukankah sekarang ini ada kebanyakan orang-orang waktu mereka datang ke gereja, mereka cari konseling, mereka cari pertolongan, tapi bukannya kita dapat penguatan, tapi kita malah dihakimi, dituduh. Makanya sampai kalau dibilang, ayo Jumat ada yang mau konseling nggak ada yang mau. Kenapa? Karena nanti kalau di konseling saya bakal dibilangin apa? Kurang iman, kurang doa, ada dosa. Nah makanya saudara saya tuh sampai akhirnya belajar konseling. Ya, Cinora juga di sini sama belajar konseling. Suami saya juga belajar konseling. Dan ternyata waktu kami belajar konseling 2 tahun, ternyata kalau kita mengkonseling orang itu nggak boleh banyak ngomong. Konselor itu harus banyak mendengar. Nah jadi saudara kalau sekarang mau konseling, misalnya saudara mau ke Cinora konseling boleh. Dia mah nggak akan ngomong saudara kurang iman. Paling dia akan bilang saudara kurang duit. Dan saudara kebayang nggak udah hidup lagi susah, dia omongin begitu, tambah kerasa apa? Tambah kerasa susah. Udah gitu istrinya juga bilang, kamu ini kutuki aja Tuhan. Jadi bukannya mendukung, tapi malah tetap menjatuhkan. Makanya Ayub sampai ngomong begini, Tuhan, Kau itu ada di mana? Saudara juga mungkin hari ini mengalami hal yang sama. Tapi kita akan sama-sama belajar seperti apa sih sebetulnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kemahahadiran Tuhan. Kita percaya Allah tuh maha hadir ya. Amin. Omnipresence, Dia tuh maha hadir. Tapi kita perlu ingat bahwa kemahahadiran Tuhan itu melampaui, jadi melebihi persepsi manusia.
Kalau manusia kita itu hidup di alam 3 dimensi. Masih ingat dulu zaman sekolah volume rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau saudara baca di suratnya Paulus, dia bilang nggak cuma panjang, nggak cuma lebar, nggak cuma tinggi, tapi ada satu lagi apa? Dalam. Ya ini kita anggap aja. Berarti kalau berdasarkan itu aja udah ada 4 dimensi. Nah, namanya orang 3 dimensi itu nggak bisa melihat yang di 4 dimensi karena beda dimensinya. Jadi sebetulnya Allah itu hadir nggak sih? Hadir, cuman dia ada di dimensi yang jauh di atas kita. Karena kita melihat segala sesuatu itu cuma pakai 3 dimensi, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi Allah itu hadir, yes, tapi melampaui persepsi manusia. Makanya tadi waktu kita baca di ayat 5-6, Ayub bilang begini, apakah ia meremehkan aku karena ia maha kuasa? Jadi di tengah segala gundah gulananya, tapi Ayub tetap bilang, tidak, pasti ia akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia pasti. Nah ini sikap iman yang luar biasa sekali. Sikap iman artinya di sini Ayub, walaupun dia rasanya sudah berusaha, walaupun dia rasanya terus mencari Tuhan, tetapi dia tetap percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu hadir, dan Tuhan itu tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Cuman dia belum menyatakan kehadirannya dalam kehidupan Ayub. Amin. Ibu-ibu semua itu saya ngomong deh. Kalau ngomong gitu, nah ini ya. Tidak merasakan kehadiran Allah, ya, Cigras, pelan-pelan ya dimengerti ya. Tidak merasa kehadiran Allah bukan berarti tidak ada kehadiran Allah. Yes. Kalau tahun lalu tadi saya ditanya ya, aduh Bu Jelia udah lama nggak kesini. Ya kata saya ada cewek panggilan. Saya masa aku mau dipanggil nawe, mau dipanggil mangga, dong kamu tadi panggil gak mana saya ya tiba-tiba datang ke sini ya, mana rumah saya jauh di ujung ke ujung saya ke sini tuh sekitar berapa tadi 45 menit ya. 45 menit saya ke sini tuh ujung ke ujung ya. Makanya saya tadi lihat saudara yang datangnya lebih telat dari saya, wah saya percaya saudara lebih ujung lagi rumahnya dari saya. Ini pengintir sebetulnya ya. Ya, bukan ketawa bertobat saudara ya. Ya. Jadi kan tahun lalu saya bagian apa tentang mengelola emosi ya, mengelola perasaan. Kenapa? Karena perasaan itu kalau nggak dikelola, kita menganggap perasaan itu sebagai sebuah kenyataan. Kenapa saya doa kok Tuhan nggak kerasa hadirnya? Berarti Tuhan nggak hadir. Nah, gitu kan? Padahal perasaan itu perasaan saudara valid. Ya tidak merasakan Tuhan hadir, ya memang itu bisa saja kita alami. Tapi itu bukan kebenarannya, amin. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa aku selalu menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Karena firman Tuhan mengatakan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi saudara semua, waktu hari-hari ini atau nanti hari-hari ke depan, engkau merasa kok kenapa hidupku kok kayaknya gak baik, kok kenapa kayaknya aku berdoa kok rasanya beda. Jangan-jangan saudara memang sedang sama Tuhan diproses untuk hidup tidak pakai perasaan. Bukan artinya jadi manusia tanpa perasaan ya, tapi maksudnya tidak mengagung-agungkan perasaan. Ya, karena kalau kita selalu harus merasa, kalau Tuhan kerasa nih sama saya, baru percaya dia ada, jangan-jangan kita menyembah perasaan. Bukan kebenaran, bukan keberadaan Tuhan yang memang dia tuh Allah yang maha hadir. Amin. Ya, kalau saya di penggembalaan, saudara, masa-masa yang saya lihat itu orang tuh betul-betul ujian terakhir imannya tuh waktu dia di menit-menit atau jam-jam terakhir waktu dia mau dipanggil pulang sama Tuhan. Ya, saya kalau mendampingi orang-orang yang sedang di fase-fase itu dia waktu saya datang itu bisa sampai udah pegang tangan saya tuh sampai gemetaran, saudara. Walaupun udah kadang ada yang udah nggak bisa ngomong ya, udah setengah sadar, kadang udah hilang kesadaran, tapi waktu saya pegang tangannya tuh dipegang, karena ya mungkin ya saya hanya menduga-duga aja, soalnya saya juga belum pernah meninggal, saudaranya. Kalau sudah pernah meninggal dan ada di sini, saudara usia saya dalam nama Yesus ya. Nah itu
mungkin di menit-menit terakhir itu ya ada terjadi intimidasi daripada si jahat yang sangat-sangat begitu besar dialami oleh orang-orang yang akan pulang ke rumah Tuhan. Mungkin, saya menduga saja ya. Karena biasanya saudara saya kalau datang itu saya tanya Tuhan sih. Ya kalau di gereja, kalau suami saya udah tahu nih, kalau sampai saya bacakan Mazmur 23, gak lama orang itu pasti dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi saya sering sudah, kalau saya datang, saya tanya Roh Kudus, ini gimana nih? Kalau tiba-tiba dalam hati saya Roh Kudus bilang baca Mazmur 23, itu saya sering ngomel-ngomel, gak mau. Saya belum mau tante ini pulang, baca. Sampai kadang saya baca tuh sambil nangis saudara. Karena saya saking sayangnya sama jemaat ini, Tuhan jangan pulang dulu gitu ya. Dia masih pengen kumpul ini sama keluarganya, tapi Roh Kudus bilang enggak, dia harus pulang. Nah sudah biasanya waktu saya habis bacakan Mazmur 23, itu genggaman tangannya tuh berubah. Berbeda, padahal kan Mazmur 23 kita sering dengar ya. Tapi itulah memang kenyataannya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi tongkat dan gadanya selalu bersama-sama dengan kita. Jadi mari saya mengajak untuk kita percaya, walaupun saudara hari-hari ini sedang merasa sepertinya Tuhan itu tidak hadir, sepertinya Tuhan itu diam, tapi pegang kebenaran firman Tuhan bahwa Dia selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Bilang sama kanan kirinya, Tuhan itu hadir. Jadi tadi yang pertama apa? Melampaui persepsi kita. Tuhan tuh ada, cuman beda dimensi aja gitu ya. Nah yang kedua, kemahadiran Allah terkadang itu sebuah keheningan. Tahu hening? Ini kayak saya lagi khotbah nih, kan saudara pasti hening. Masa saya ngomong, saudara ngomong, kan gak mungkin ya. Tapi waktu ruangan ini hening, apakah berarti saudara itu hilang? Iya kan? Ya, di sini mah bagus nih saya ngomong, saudara diam. Saya kadang kalau datangnya ke ibadah ada loh, saya ngomongnya di sana juga ngomong. Jadi pabalam-pabalam, saya carekan ya. Ayo sosan rek ngomong ke aja. Nah kan hening nih kalau saudara malam-malam biasa ya. Kita kan suka tidur suka yang paling malam ya perempuan tuh ya. Udah anak-anak tidur, suami tidur. Oh dia mah tidur juga tapi rame kalau suami mah ya. Gitu ya. Nah itu kan rumah tuh mulai terasa hening. Ya bunyi-bunyi itu hilang semua. Tapi apakah berarti mereka itu tidak ada? Kan ada, cuman semuanya sedang diam aja gitu kan. Jadi kemahadiran Allah terkadang seperti sebuah keheningan. Nah kita baca ya ayat ini ya, dua-duanya ya, dua versi ini ya. 1, 2, 3 yang atas dulu. Sesungguhnya yang mengetahui segala jalan hidupku, dan bila ia menguji aku, pastilah ia akan mendapati aku. Tidak ada salahnya seperti emas yang dimaskan yang bawah, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi kadang-kadang waktu kita mengalami masa sulit, perlu ingat ini nih. Ingat kalau dulu zaman kita sekolah, kalau lagi ujian, guru itu ngomong atau apa? Iya. Saya dulu pernah waktu sekolah lagi ngerjain soal, gurunya ngomong terus. Pengen apa? Cici nggak bapak ngomong wae, bermikir gitu. Tapi dia tuh ada, saya dulu ada guru yang kayak gitu. Itu nanti yang nomor 10 ya jawabannya harus agak panjang. Bapak ingatin sekali lagi, nomor 10 jawabannya agak panjang ya, nggak boleh pendek. Oh iya itu yang di halaman 2, coba dilihat, mana itu ngomong wae, gitu kan? Bener nggak? Kalau zaman sekarang suka dituliskan ya di gerbang sekolah, mohon tenang, sedang ada ujian. Nah, jadi sebetulnya waktu kita merasa Tuhan itu diam, ya, waktu merasa kayaknya Tuhan itu nggak hadir karena diamnya Dia, ingatlah bahwa guru itu selalu diam waktu kita sedang ujian. Jadi kalau saat ini saudara sedang merasa seperti itu, ya, jangan-jangan saudara sedang diuji. Seperti tadi Ayub bilang, wah kiranya Dia menguji aku dan aku kedapatan seperti emas yang murni. Amin. Ya, jadi kita baca lagi nih lanjut ya. 1, 2, 3. Aku selalu mengikuti jejaknya
Aku berjalan pada jalannya, aku tidak menyimpang. Aku tidak menolak perintah-perintahnya, aku menghargai firman-Nya lebih daripada makananku sehari-hari. Apa maksudnya? Waktu hening, ya, Tuhan itu bukan meninggalkan, tapi yang tadi seperti Ayub bilang, aku itu udah selalu mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Artinya apa? Kalau mau ujian, biasanya guru suka kasih apa? Dulu zaman sekolah, kisi-kisi ya namanya ya. Sama gak sih ini? Kita sama generasi gak sih? Sama. Masih generasi EPTA terus ya, kasih kisi-kisi. Jadi sebetulnya ya saudara semua, waktu ujian itu terjadi, jangan kita kelabakan dulu. Ya, kemarin ada yang bilang sama saya gini, ubah permasalahan menjadi persoalan. Saya bingung waktu dia ngomong itu, non maksudnya itunya. Kalau bedanya permasalahan yang persoalan sih yang main TTS lain kan. Karena kalau persoalan ada soal, kalau ada soal pasti ada jawaban. Oh gitu maksudnya. Walaupun dengan ilmu rada maksa gitu ya, yang sederhana. Tapi bagus juga ya, ubah permasalahan menjadi persoalan. Karena di dalam persoalan ada soal, di dalam soal ada jawaban. Jadi kalau Tuhan itu tidak seperti guru-guru kita zaman dulu yang mana ngajar naon, soal naon. Pernah ketemu guru yang kayak gitu? Itu soal di mana? Kita udah nyiapin contekannya, udah nggak pernah diajarin gitu kan? Contekan pun sampai terlaku kan? Saudara kayaknya nggak pernah nyontek ya. Gitu kan? Nah jadi saudara, gimana caranya waktu kita merasa Tuhan diam, waktu kita sadar kita dalam ujian, coba ingat-ingat lagi khotbah-khotbah yang pernah dibagikan, firman yang saudara pernah dapat waktu doa. Ya, makanya kalau lagi ada yang bagikan firman, nyatet. Karena itu tuh sebetulnya kisi-kisi. Bisa nanti satu hari itu saudara perlu buka lagi, kunaon saya ngalamin ini ya, saudara buka lagi. Oh ternyata Tuhan pernah bilang ya bahwa akan ada ini. Oh ternyata dulu saya pernah diajarin ya, kayak hari ini. Saya udah bilang dulu nih. Jadi nanti kalau hari-hari ke depan saudara mengalami di mana sepertinya Tuhan itu diam, sepertinya Tuhan itu gak hadir, ingat, saya pernah datang ke sini dan bilang kalau semuanya terasa diam, saudara berarti sedang dalam ujian. Bilang kan akhirnya ujian. Ya. Oke, sekarang yang terakhir. Wah, cepet nih ya terakhir ya. Senang semua terakhir? Enggak. Wah tuh ya. Oke, tadi yang pertama, kemahadiran itu melampaui persepsi. Yang kedua itu apa tadi? Kemahadiran Allah itu hening. Hening itu berarti bukan Tuhan tidak hadir. Dan yang terakhir, kemahadiran bukan jaminan kenyamanan, tapi penyertaan. Kalau saya sering bilang itu, ikut Tuhan tidak nyaman, tapi aman. Jangan dibalik saudara. Oh ikut Tuhan nyaman dan tidak aman, kumalir. Aman dan nyaman kalau bisa ya. Tidak bisa kan? Ikut aku tidak nyaman. Orang kaya kita dia bilang, kalau kau mau mengikut aku, kau harus memikul salib. Nggak ada. Aku pikulin salib kamu. Nggak ada kan? Tapi kenapa sekarang banyak pengajaran itu sepertinya kita itu diajarkan untuk ikut Tuhan, salibnya Tuhan pikulin. Padahal nggak ada itu ayatnya begitu. Ikut Tuhan itu pikul salib. Kata siapa ikut Tuhan itu nyaman? Ikut Tuhan itu tidak nyaman, tapi aman. Kenapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Yuk kita ayat-ayatnya ya. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah tidak pernah berubah. Siapa yang dapat membelokkan dia dari tujuannya? Apa yang dikehendakinya dilakukannya. Jadi perlakuannya terhadap aku akan digenapkannya sesuai dengan rencananya. Bahkan ada banyak hal yang telah direncanakan untuk masa yang akan datang. Ya, jadi ibu-ibu semua, kadang-kadang kita tuh berpikir, aduh Tuhan, ini kalau hidup saya kayak begini, kalau usaha saya sekarang begini, kalau anak-anak saya sekarang begini, nanti ke depannya hidup saya gimana?
khawatir, betul? Tapi lihat Ayub bilang, Allah tidak pernah berubah. Siapa yang bisa belokkan dia dari tujuannya? Kalau Tuhan sudah punya kehendak buat hidup kita, pasti terjadi. Cuma kadang kita mikir jalannya kudu gini, tapi kata Tuhan enggak begini, tapi begini. Betul? Yusuf waktu dia dapat janji Tuhan, dapat mimpi, terus dia cerita sama saudara-saudaranya. Mungkin dikira Yusuf, saudara-saudaranya akan bilang, wih keren banget Yusuf, kamu dapat mimpi. Saudara tahu Yusuf nggak? Kan Yusuf papa saya. Yusuf yang di Alkitab, ya. Yusuf yang tidak rahmannya, gitu ya. Nah dia kan malah ngalamin apa? Dijauhin sama saudara-saudaranya, betul? Udah gitu apa lagi? Dijual. Dia tuh terus dipakein jubah kan? Wah, terus dia kasih lihat ke saudara-saudaranya bukan muji tapi syirik gitu kan? Kita juga sama kan, kadang hidup lagi ada banyak berkat, teman-teman sekeliling kita bukannya senang tapi ngejulitin, tahu julit? Ngomongin iri gitu kan? Karena Indonesia tuh punya prinsip apa? Senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Kan jadi kesel, oh orang begini. Terus dia dijual jadi budak, dia terus kerja sama siapa itu? Potifar, digodain tante Potifar. Dia masuk penjara, dilupain orang, gak enak hidupnya. Tapi Tuhan sudah janji sama Yusuf, kamu akan jadi seperti matahari itu ya, yang dikelilingi itu kan sama semuanya. Kamu akan jadi seperti berkas gandum yang semuanya sujud. Terjadi, cuman jalannya beda. Ya, jadi ingat ini, Tuhan itu hadir bukan untuk menjalankan agenda saudara dan saya, tapi dia mau menggenapi rencananya yang sempurna buat hidup kita. Amin. Banyak orang itu berpikir begini, karena saya sudah berdoa, maka Tuhan harus lakukan apa yang saya doakan. Kalau kata Tuhan bukan itu caranya, gimana? No, kata Tuhan, nggak gitu caranya. Nggak gitu juga kali, ya kalau bahasa anak muda gitu ya. Nggak gitu juga kali, kata Tuhan. Tapi kita tuh sepertinya sekarang itu berpikir bahwa doa, pelayanan, baca firman tuh kayak lagi ngumpulin kupon belanja gitu. Terus nanti udah banyak kupon belanjanya ditukar. Nih Tuhan, saya kan udah doa, jadi Tuhan harus dong ikuti apa yang saya mau. Kalau begitu, siapa yang jadi Tuhan, siapa yang jadi babu? Saudara kalau punya pembantu di rumah, saudara akan gimana sama pembantu? Mbak, hari ini mau makan apa? Saya sediain ya. Nah, Mbak, kayaknya Mbak capek tidur, udah biar saya nyuci piring. Ada? Hah? Kali-kali. Mbak, kerja mah udah aja 4 jam aja, yang 8 jam saya yang kerjain. Wah, coba pembantu nanti ada sendek ya lanjikan orang senang, bener gak? Namanya pembantu, kapanpun, dimanapun dia harus selalu siap sedia, bener gak? Jam berapa kita telepon, Mbak bukain pagar? Ya buka pagar, saya gak punya pembantu sih ya. Cuma saya suka lihat orang-orang yang punya pembantu kayak gitu ya, biasanya. Cuciin piring, apa segala macam, disuruh-suruh. Kenapa kita nyuruh dia? Karena kita berpikir kita sudah bayar dia. Ngerti kan? Nah, apa bedanya kalau gitu Tuhan dengan pembantu? Tuhan saya kan udah gini, Tuhan saya udah gini, Tuhan saya udah gini, Tuhan saya udah gini. Jadi sekarang Tuhan ini. Tuhan itu siapa yang jadi Tuhan? Betul nggak? Nah jangan ditukar-tukar saudara. Tuhan itu hadir bukan buat menjalankan agenda kita. Kemarin saudara di ibadah doa di gereja saya ada satu anak muda, dia bersaksi. Jadi dia tuh kerja di bank, ya. Kerja di bank udah pindah tempat kerja tuh ada 3 kali kalau nggak salah. Nah di tempat kerja dia yang pertama, dia punya satu rekan kerja yang dimana posisi jemaat saya ini dia cuma customer service, tapi si rekan kerjanya itu kalau kerja di bank itu dia tuh yang kantornya lantai paling atas. Biasanya kalau kantornya paling atas berarti dia posisinya lebih tinggi kan ya, berarti dia udah kepala atau apalah gitu. Tapi setelah itu berpisahlah mereka gitu ya. Nah selang beberapa tahun kemudian mereka tuh
tiba-tiba jadi ada saling kontak lagi. Ya, jadi ada saling kontak lagi dan ternyata mereka tuh saling kontak lagi, tapi maksudnya ketemu lagi di satu bank yang sama gitu. Tapi beda bagian. Kalau jemaat saya itu dia bagian untuk menawarkan deposito dan tabungan. Kalau si rekan kerjanya itu bagian untuk menawarkan asuransi, tapi di bank yang sama. Nah, si rekan kerjanya ini cerita sama dia, aduh, saya nih udah berbulan-bulan gak ada dapat satu pun nasabah yang mau ambil asuransi. Ya zaman lagi begini ya, berat banget kan semua juga ya. Aduh gimana ya, saya udah kena SP1, SP2, dan kalau bulan ini tanggal deadline-nya kemarin 15 Oktober ini saya nggak dapat satu polis ya, kalau bahasa orang asuransi kan polis ya, nggak dapat satu tutupan asuransi, saya bakal di cut off. Wah, kemudian jemaat saya ini tiba-tiba dia tuh langsung kayak keluar belas kasihan gitu sama orang ini. Dia merasa kasihan banget, padahal jemaat saya pun ini lagi terancam kena PHK. Karena sama sekarang itu dulu ya, kata dia saya tuh selalu achieve target, selalu bahkan melampaui target 100%, dia 400% gitu. Tapi katanya udah 3 bulan itu susah banget katanya dapat nasabah yang mau nabung dan deposito. Tapi waktu dia mendengar cerita rekan kerjanya itu, dia tiba-tiba keluar belas kasihan. Karena katanya dia udah nikah, anaknya tuh masih umur berapa? 5 tahun atau 7 tahun. Jadi dia udah kepikir, aduh nih kalau dia sampai dipecat, gimana dengan keluarga, sedangkan jemaat saya tuh masih single. Dan akhirnya jemaat saya ini karena didorong, dia bilang, saya bukan karena saya, tapi saya merasa itu Tuhan yang dorong saya. Dia tuh bantuin nih si rekan kerjanya ini. Jadi ayo kita sama-sama yuk, ini ada nama nih, yuk kita sama-sama datengin, yuk kita sama-sama datengin. Tapi jemaat saya ini bukannya jualan dia punya deposito, dia malah jualan asuransi. Dia teleponin orang, jualan asuransi. Padahal dia tuh sebetulnya dalam posisi sedang butuh untuk dapat ada orang yang mau deposito dan nabung di banknya itu. Nah saudara, tapi waktu berlalu tuh nggak dapat lagi. Sampai akhirnya ada satu orang. Ini dua-duanya tuh, jadi mereka keluarga hamba Tuhan. Suaminya itu gembala gereja di Jakarta, tapi istrinya di Bandung. Nah, si jemaat saya ini tuh tiba-tiba ditelepon gitu, suruh datang karena mau ada tutup deposito gitu. Jadi diminta untuk datang untuk apalah gitu, saya agak lupa ya ceritanya ya, untuk tutup deposito, penutupan deposito. Nah tapi dia bilang ke rekannya ini, kamu mau ikut gak nih? Coba aja kita tawarin. Akhirnya pergilah ke orang ini, ke istrinya, kan suaminya di Jakarta, ketemu istrinya. Mereka cerita gitu, cerita ini ada produk asuransi gini-gini bla 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 bla. Istrinya bilang, ya ntar ya saya pikir-pikir dulu ya, saya cerita dulu sama suami saya. Tunggu selang berapa hari, tiba-tiba istrinya telepon, bisa nggak video call bareng suami saya? Bareng suaminya video call. Terus bilang, ntar ya saya pikir-pikir dulu. Mereka udah tambah deg-degan kan, aduh gimana nih 15 Oktober. Tahunya saudara, tiba-tiba satu hari istrinya bilang, datang ke sini kita mau buka polis. Dan waktu datang saudara, polis yang diambil tuh preminya 50 juta. Zaman sekarang loh premi 50 juta. Wah itu sampai jemaat saya itu nangis. Aduh Tuhan, kenapa? Karena dia ngerasa senang banget. Akhirnya rekan kerjanya ini bisa tertolong. Lah terus apa hubungannya sama cerita ini kan? Nah ceritanya gini. Ternyata tadi saya belum ceritain, si rekan kerjanya ini tuh, dia tuh selama masa-masa nyari nasabah ini, dia tuh sering bilang, saya udah gak pernah ke gereja, saya udah tinggalin pelayanan, saya udah kecewa sama Tuhan. Apalagi di saat dia sekarang gak dapat nasabah, dia tuh sangat-sangat kecewa sama Tuhan. Nah, jadi jemaat saya ini punya hati, aduh Tuhan jangan sampai nih, dia tuh meninggalin Tuhan gitu. Makanya itu juga menjadi motivasi dia untuk nolong. Dan ternyata saudara, si orang yang tadi yang hamba Tuhan itu ya, sebetulnya jemaat saya itu ingat waktu dulu dia pun pernah sebetulnya nawarin produk asuransi sama orang ini, sama si suami istri ini. Pernah nawarin berkali-kali, karena memang paling utama dia harus jual deposito, tapi boleh juga dia jual asuransi tapi dapat poinnya kecil dari kantor. Dia udah pernah nawarin berkali-kali dan gak pernah tembus, gak pernah mau ngambil. Tapi anehnya kenapa kok sekarang mau ngambil? Tapi jemaat saya bilang begini,
Dulu saya kecewa berat sama Tuhan, kenapa nih orang gak mau ngambil. Tapi sekarang saya ngerti, ternyata pintu itu ditutup untuk saya karena Tuhan siapkan pintu itu untuk si rekan kerja ini, supaya dia jangan sampai kecewa sama Tuhan. Jadi ternyata itu pintu kenapa ditutup? Karena Tuhan punya agenda. Itu bukan buat kamu. Pintu itu aku tutup karena aku mau kasih buat orang ini. Kenapa? Karena orang ini sedang begitu hancur, begitu gak percaya ada kuasa Tuhan. Tapi waktu ngalami, wah akhirnya bisa dapat orang ini. Dia langsung, wah bener ya Tuhan itu ada. Bener ya Tuhan tuh mau menolong. Akhirnya disitu cuma saya lihat, kalau sampai ada Tuhan gak kerja sesuai agenda kita, karena sebetulnya Tuhan punya agenda yang lebih besar, saudara. Percaya saudara, Tuhan tuh berdaulat dan dia punya agenda yang jauh lebih besar. Jadi paling terakhir, ya gitulah ya, papa saya suka gitu kan. Oke? 1, 2, 3. Tidak heran bilang kehadirannya menggentarkan aku. Pada saat aku memikirkan dia dan kegentaran mencengkram aku. Allah memberikan kepadaku hati yang lesu. Allah yang maha kuasa menggentarkan aku. Ia membiarkan kegelapan mengelilingi aku di mana-mana. Terdapat kegelapan yang tebal dan tidak dapat ditembus. Saya suka dengan kata menggentarkan dan mencekam. Masihkah sekarang saudara menyadari bahwa Allah hadir itu bisa juga dalam bentuk yang bukan kasih kenyamanan, tapi kasih kegentaran. Ada rasa takut, ada rasa hormat. Karena sekarang tuh kebanyakan pemberitaan firman tuh Allah tuh baik, Allah tuh soft gitu ya. Sehingga kayaknya kadang-kadang kita jadi mulai kurang ajar gitu sama Tuhan ya. Padahal kita perlu ingat bahwa Tuhan juga bisa menyatakan kehadirannya itu di mana kita waktu datang sama dia bukan dengan sikap hati yang Tuhan, ini saya punya kepengen gini beresin. Tapi kita punya sikap hati yang, oh engkau tuh raja, seperti lagu yang tadi dinaikkan. Engkau tuh Tuhan. Hidup saya bukan punya saya, hidup saya itu punya Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini sudah mulai tidak merasakan Tuhan atau menyadari Tuhan yang bisa membuat hati kita jadi gentar, jangan-jangan saudara bukan lagi menyembah Tuhan yang Alkitab nyatakan, tapi Tuhan yang ego kita ciptakan. Dimana kita pengennya Tuhan tuh menyenangkan hati kita, Tuhan tuh selalu menjawab doa-doa kita sesuai dengan keinginan kita. Tapi bisa jadi, kenapa sekarang saudara merasa sepertinya Tuhan hadir dan sepertinya Tuhan diam? Karena Tuhan ingin mengajar bahwa aku gak cuma hanya sahabat, aku gak cuma hanya Bapa, tapi aku juga Tuhan dan aku juga Raja. Aku punya kehendak dan kehendakku itu lebih baik dari kamu. Karena itu ayo serahkan kehendak kita sama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Ya, saya mengundang tim musik. Yuk saudara kita berdoa. Hari-hari ini saudara, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Tapi mari saat ini mungkin perasaanmu mengatakan sepertinya Tuhan itu gak hadir. Sepertinya Tuhan itu jauh. Sepertinya Tuhan itu diam. Tapi saudara, kebenarannya adalah Tuhan Maha Hadir. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin saat ini kau sedang masuk dalam sebuah proses yang Tuhan izinkan. Mungkin saat ini kau sedang masuk untuk Tuhan memurnikan hatimu, supaya kau boleh mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Karena itu mari bawa hatimu kepada Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan tetap percaya Engkau Allah yang setia bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
ini Tuhan, kami bawa hati kami kepada Tuhan. Waktu saat ini atau saat-saat ke depan nanti, kami merasa Tuhan sepertinya tidak hadir. Biarlah kami tetap percaya pada firman-Mu dan bukan kepada perasaan kami. Perasaan kami memang bisa apapun juga hadir dalam hidup kami. Tapi biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang menyembah perasaan kami, tapi kami menjadi orang-orang yang menyembah firman Tuhan. Biarlah perasaan yang membuat kami berkata Tuhan sepertinya tidak hadir, kami boleh bawa perasaan itu kepada Tuhan. Kami boleh bawa perasaan itu sebagai pengingat untuk kami ternyata masih membutuhkan Tuhan. Mari saudara, mungkin hari-hari ini engkau sudah mulai jauh dari doa. Engkau mungkin sudah mulai jauh dari membaca firman Tuhan. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada masalah yang membuat engkau rasanya enggan lagi datang sama Tuhan. Karena engkau berpikir ngapain doa, ngapain baca firman, toh hidupku sama-sama aja. Tapi hari ini bukan satu kebetulan engkau hadir di tempat ini. Karena Tuhan rindu sama saudara. Dia kangen waktu-waktu berdua sama engkau. Dia kangen melihat engkau nyanyi buat Tuhan. Dia kangen dengar suaramu, dengar doa-doamu. Karena itu ayo datang lagi sama Tuhan. Datang dengan penuh percaya kepada Dia. Percaya bahwa Dia Allah yang tetap hadir dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini, biarlah setiap anak-anak-Mu hari ini boleh mendapatkan iman yang dikuatkan. Mereka boleh mendapatkan pengharapan kembali. Walaupun mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, biarlah iman mereka saat ini boleh bangkit kembali dan boleh kembali percaya. Seperti Ayub yang berkata, Tuhan pasti mendengarkan, Tuhan pasti memperhatikan. Hanya saja saat ini Tuhan sedang menguji hatiku, dan biarlah aku kedapatan seperti emas yang murni. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang begitu memberkati. Banyak kebenaran-kebenaran yang disingkapkan bagi kita. Terima kasih banyak untuk Ibu Jelia untuk firman Tuhannya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Minta Ibu Erni yang berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan, kami terus boleh menghormati Engkau Tuhan. Biar Engkau terus ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi wanita-wanita yang kuat. Wanita-wanita yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau memberi Tuhan. Biarlah kami boleh penuh sukacita, boleh memberi Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu di muka bumi ini diperlebar. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap orang-orang yang memberi dengan sukacita Tuhan. Bapa, terima kasih juga Tuhan setiap orang yang mengelola keuangan ini Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami mau bersukacita dalam memberi kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siap memberi semua saudaraku ya. Haleluya. Bila papan keras melanda hidupmu, jangan putus asa. Haleluya. Mari kita mau hitung berkat Tuhan satu-satu. Saya undang kembali kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa
bait kedua kita nyanyikan. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus kan lebih berharga. Hitunglah berkat yang tidak terbeli. Amin. Milikku di surga tiada terbatas. Semuanya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Yes. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, boleh colek temanmu. Yes. Jadi oleh kasih. Amin. Berkat Tuhan mari hitunglah. Amin. Kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi ya, berkat Tuhan sambil goyang semuanya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Silakan duduk, silakan yang memberikan pengumuman. Puji Tuhan, ibu-ibu semuanya diberkati. Amin. Jangan pakai perasaan lagi ya. Percaya Tuhan hadir. Amin. Terima kasih Ibu Jelia atas firman-Nya, memberkati kita semua, dan Tuhan juga memakai Ibu Jelia lebih lagi dimanapun Ibu memberitakan firman Tuhan. Dan juga bersama suami tentunya ya, Tuhan memberkati. Juga kepada Ibu Cucu, juga terima kasih atas tempat yang diberikan begitu indah ya, yang kita pakai di tempat ini, begitu kita nyaman untuk kita beribadah di tempat ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan dan juga GBI Patuha. Untuk pengumuman, kita ada doa bersama minggu depan ya. Doa bersama itu di lantai 3. Mari ya, yang mau ikut berdoa bersama, namanya kan berdoa bersama. Jadi kita bersama-sama berdoa. Mau yang datang, biasa kita jam 8 kita mulai doa ya. Dan untuk ibadah yang akan datang, kita akan ibadah di minggu keempat, tanggal 24 Oktober yang akan dilayani oleh Ibu Lasma. Mari juga ya mengajak ibu-ibu yang mungkin hari ini tidak hadir, kita ajak teman-temannya kembali hadir di minggu keempat beribadah di tempat ini. Dan kita akan mengadakan ulang tahun air hidup di tempat ini juga ya, pada bulan November di minggu kedua, dan Natal di tempat ini. Di tahun ini kita tidak keluar, kita di tempat di gereja. Natal diadakan tanggal 12 Desember. Mungkin pengumuman selanjutnya nanti akan diumumkan di sel grup masing-masing ya. Jadi boleh diperhatikan.
kita akan bersama-sama menyambut setiap acara-acara yang kita adakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Ini baru yang udah lama gak hadir. Ya, puji Tuhan ya, jemaat-jemaat yang setia di dalam Tuhan. Nah, juga tolong diperhatikan ya kebersihan gereja ini, karena gereja ini juga sudah menjadi juga bagian daripada kita ya, untuk kita menjaga bersama tetap bersih. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi pengumuman. Saya kembalikan kepada kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Semuanya mengucap syukur, semuanya diberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Nanti Ibu Lilian tutup dalam doa dan doa berkat. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi mendukan kemuliaan. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi mendukan kemuliaan-Mu. Seluruh bumi mendukan kemuliaan-Mu. Seluruh bumi mendukan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami mau sama-sama berdoa Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga, setiap usaha pekerjaan daripada setiap anak-anak-Mu, suami, anak-anak, mantu, cucu, semuanya Bapa, biarlah ada dalam tangan perlindungan daripada Tuhan. Setiap hal-hal yang saat ini tertutup Tuhan boleh bukakan. Setiap orang-orang yang membutuhkan hikmat Tuhan boleh berikan. Dan saat ini kami percaya bahwa kami aman di dalam tangan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk negeri dan bangsa ini. Biarlah terus Tuhan Engkau berdaulat, Engkau yang pegang kendali. Untuk pemerintahan dari Bapak Presiden juga Wakil Presiden, seluruh jajaran kementerian, Tuhan kami berdoa untuk Menteri Keuangan, untuk Menteri SDM, untuk seluruh menteri-menteri yang ada. Tuhan berikan hikmat, Tuhan intervensi setiap keputusan demi keputusan. Biarlah hanya keputusan yang menyejahterakan rakyat dan bukan segelintir orang yang boleh terjadi atas negeri dan bangsa ini. Setiap pengadilan-pengadilan, proses-proses peradilan Tuhan juga Engkau yang intervensi Tuhan. Walaupun rasanya mustahil, tapi kami percaya waktu Tuhan
ambil alih kendali, maka semuanya ada dalam keamanan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga terus untuk persekutuan doa air hidup ini. Biarlah boleh terus mengalirkan air hidup bagi banyak orang, boleh lebih banyak lagi Tuhan. Orang-orang yang dimenangkan, mereka yang letih lesu, mereka yang berbeban berat, mereka yang dalam sakit penyakit, Tuhan Kau boleh kirimkan ke tempat ini dan mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan buat GBI Patuha, biarlah juga Tuhan terus pakai gereja ini untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh menjadi dampak. Berkati semua tim penggembalaan yang ada, seluruh para pengerja-pengerja yang ada, biarlah mereka boleh terus Tuhan bersatu hati bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami menerima berkat daripadamu, kami mengangkat kedua tangan kami, dan dengan penuh iman kami percaya Tuhan baik dan Tuhan mau memberkati kami. Mari saudara yang berkasih, saat ini angkat kedua tanganmu, dan dengan penuh iman pandang Allah Bapa, sumber dari segala kehidupan, saat ini mencurahkan berkatnya berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Diberkatilah saat ini kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu. Saat ini kau menerima hikmat, damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal. Dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupanmu, mulai sejak saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua sudah menerima dan percaya, sama-sama katakan amin.